Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaina Widya dengan NIM 2030104059 dari kelas TBI 5C. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perangkat ajar, analisis buku dan juga modul digital. Baiklah, yang pertama yaitu perangkat ajar. Di sini yang pertama ada kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan ini disesuaikan berdasarkan provinsi masing-masing. Saya mengambilnya dari internet, di mana juga yang dipublish oleh Dinas Pendidikan. Dan di dalam kalender pendidikan ini juga tercantum hari efektif sekolah pada semester ganjil, yaitu ada sebanyak 132 hari. Selanjutnya yaitu ada prota atau program tahunan. Pada prota ini saya mencantumkan dua, yaitu yang pertama yaitu dengan kode 10.8 mengenai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu membaca dan merespon berbagai macam teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recon, dan juga report. Materi pokok yang diajarkan yaitu teks deskriptif. Prediksi waktunya yaitu 2 kali 45 menit. Yang kedua yaitu dengan kode 10.9, di mana tujuan pembelajarannya yaitu membaca untuk mempelajari sesuatu atau untuk mendapatkan informasi. Materi pokoknya masih sama, yaitu mengenai teks deskriptif. Prediksi waktunya juga sama, yaitu 2 kali 45 menit. Selanjutnya yaitu program semester atau prosem. Nah, di sini siapa pembelajarannya yaitu pada fase E atau kelas 10. Mata pelajarannya yaitu bahasa Inggris, serta pendidikannya yaitu SMA. Tahun pelajarannya yaitu 2022 sampai 2023. Pada fase akhir ini atau fase E, pada akhir fase E, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa atau pembacanya. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, record, report, dan teks otentik menjadi rujukan utama dalam pembelajaran bahasa Inggris di fase ini. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan kegiatan atau perasaan dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang hangat sesuai usia peserta didik di fase ini. Selanjutnya yaitu di sini program semesternya. Di sini tujuan pembelajarannya saya cantumkan yaitu membaca dan merespon berbagai macam teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recon, dan juga report. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya mencantumkan dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama membaca dan merespon tadi, yang kedua membaca untuk mendapatkan informasi, dan materi pokoknya yaitu mengenai teks deskriptif. Selanjutnya ada CP atau capaian pembelajaran. Nah, di sini mata pelajarannya yaitu bahasa Inggris, serta pendidikannya SMA, dan pelajarannya 2022 sampai 2023. Nah, yang pertama yaitu ada rasional mata pelajaran bahasa Inggris. Di sini saya jelaskan sedikit mengenai rasional mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang dominan digunakan secara global dalam aspek pendidikan, bisnis, perdagangan, ilmu pengetahuan, hukum, pariwisata, hubungan internasional, kesehatan, dan juga teknologi. Mempelajari bahasa Inggris ini memberikan peserta didik kesempatan ataupun peluang untuk berkomunikasi dengan warga dunia dari latar belakang budaya yang berbeda. Kemudian yang kedua ada tujuan mata pelajaran bahasa Inggris ini, yaitu ada 4, yaitu mengembangkan kompetensi komunikatif dalam bahasa Inggris dengan berbagai teks multimodal, yaitu lisan, tulisan, visual, dan juga audiovisual. Kedua, mengembangkan kompetensi interkultural untuk memahami dan menghargai perspektif, praktik, dan produk budaya Indonesia dan budaya asing. Nah, selanjutnya
Ada karakteristik dari mata pelajaran bahasa Inggris, bisa dilihat juga di layar. Ada beberapa karakteristik dari mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada juga elemen mata pelajaran bahasa Inggris. Elemennya ada yang menyimak, membaca, memeriksa, berbicara, dan juga menulis. Dan terakhir ada mempresentasikan. Selanjutnya ada juga capaian pembelajaran fase yang dikembangkan. Sudah bisa dilihat juga di layar. Kemudian ada juga capaian pembelajaran per elemen berbahasa tadi. Di sini saya juga mencantumkan pemetaan capaian pembelajaran. Nah, di sini kemudian ada juga TP atau tujuan pembelajaran yang diturunkan dari ATP sebelumnya. Nah, di sini ada juga alur tujuan pembelajaran. Nah, kemudian ada tabel ATP. Nah, di sini sasarannya yaitu peserta didik pada kelas 10 atau fase E. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama tadi ada membaca dan merespon berbagai macam teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recon, dan juga report. Yang kedua, membaca untuk mempelajari sesuatu atau untuk mendapatkan informasi. Perkiraan jumlah JP saya cantumkan di sini sebanyak 2 JP. Kata atau frasa kuncinya yaitu membaca dan merespon dan mendapatkan informasi. Topik atau kontennya yaitu disajikan teks deskripsi mengenai seseorang, tempat, hewan, ataupun benda. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Sebenarnya ada juga saya cantumkan 3 buah profil pelajar Pancasila yaitu mengenai berpikir kritis, berkelompok, dan juga mandiri. Kemudian ada juga penjelasan singkat. Nah, fokus pembelajaran ini yaitu membaca dan juga merespon serta mendapatkan informasi yang disajikan dari teks deskriptif mengenai hewan. Nah, yang kedua ada analisis buku teks. Nah, di sini saya menggunakan buku bahasa Inggris Work in Progress oleh Budi Hermawan, Dwi Haryanti, dan juga Nining Suryaningsih pada tahun 2022. Buku teks utama merupakan salah satu sumber belajar utama untuk digunakan pada satuan pendidikan. Kemudian di sini saya juga membuat tabel mengenai analisis buku teks untuk capaian pembelajaran pada fase E atau kelas 10. Dan juga ada capaian pembelajaran breakdown-nya, tujuan pembelajarannya, dan juga materi pembelajaran di buku teks. Nah, kesimpulan dari analisis buku teks ini yaitu pada buku teks bahasa Inggris Work in Progress oleh Budi Hermawan, Dwi Haryanti, dan juga Nining Suryaningsih pada tahun 2022 ini, saya dapat menyimpulkan bahwa pada buku ini dijabarkan materi dengan nama Scope and Sequence dan membagi semester 1 untuk tema tentang sport dan semester 2 dengan tema art. Kemudian melanjutkan tema per semester itu menjadi beberapa chapter untuk satu semesternya. Semester pertama terbagi ke dalam 4 chapter, sementara semester kedua dibagi ke dalam 2 chapter. Dan saya juga menemukan kekurangan dalam buku teks tersebut, yaitu yang pertama ada berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recon, report, dan juga teks otentik menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Dan ini merupakan salah satu breakdown dari capaian pembelajaran pada fase E atau kelas 10.
Namun pada buku teks ini, teks dibahas hanyalah teks narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, dan juga recon. Dan juga terdapat kekurangan pada materi teks report. Kemudian ada kesesuaian dengan karakter peserta didik menjadi bagian yang menjadi kelemahan dalam buku ini. Hal ini dikarenakan buku ini langsung membagi diferensiasi minat siswa menjadi dua bagian, yaitu sport dan juga art. Dan ini membuat atau menjadikan peserta didik sulit jika karakteristik peserta didik itu tidak tertarik pada salah satu tema besar yang dijabarkan dalam buku tersebut. Selanjutnya ada dilihat dari aspek langkah pembelajaran. Seperti yang sudah dijabarkan di dalam capaian pembelajaran pada keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan seterusnya. Dijabarkan bahwa materi pembelajaran bahasa Inggris ini menggunakan 4 tahapan dalam pendekatan berbasis teksnya, dan keempat tahapan ini pula dilakukan dalam pembahasan mengenai topik yang sama, yaitu yang pertama ada building knowledge of the field atau BKOF, yang kedua ada modeling of the text atau MOT, yang ketiga ada joint construction of the text atau GCOT, dan yang terakhir ada independent construction of the text atau ICOT. Dan juga pada buku teks yang sedang dianalisis ini, buku ini tidak melakukan langkah pembelajaran sesuai dengan pendekatan berbasis teks, meskipun pada tujuan akhir dari setiap chapter adalah siswa menulis secara menjadi teks tertentu. Dan buku teks ini lebih berfokus pada elemen-elemen yang ada pada capaian pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai modul ajar. Nah, modul ajar ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Sherina Widya. Nah, yang pertama yaitu mengenai informasi umum. Yang pertama ada identitas penulis, yaitu penyusun saya sendiri, yaitu Sherina Widya. Mata pelajaran di sini yaitu bahasa Inggris. Tahun pelajaran 2022-2023. Jenjang pendidikan yaitu SMA. Alokasi waktu saya cantumkan di sini yaitu 2 JP. Fase atau kelasnya yaitu fase E atau kelas 10. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu ada berpikir kritis, kedua berkelompok, yang ketiga yaitu mandiri. Kemudian ada target peserta didik. Di sini targetnya yaitu peserta didik yaitu medium, dari medium hingga high. Kemudian ada sarana dan prasarana. Nah, di sini sarana dan prasarananya yaitu buku bahasa Inggris Work in Progress. Kemudian ada laptop, ada proyektor atau LCD, ada internet, ada speaker atau pengeras suara, ada e-book dan juga YouTube. Kemudian ada kompetensi awal. Nah, di sini ada 2 kompetensi awal. Yang pertama, peserta didik dapat membaca dan merespon teks deskriptif. Yang kedua, peserta didik mampu mendapatkan informasi dari teks deskriptif tersebut. Selanjutnya ada model pembelajaran yang digunakan. Di sini model pembelajaran yang digunakan yaitu genre-based instruction atau genre-based approach. Selanjutnya ada komponen inti. Nah, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat 2 tujuan pembelajaran. Yang kedua ada asesmen. Nah, yang pertama di sini terdapat 2 macam asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang saya cantumkan, yaitu yang pertama ada apakah kamu pernah membuat sebuah teks yang menceritakan menceritakan sesuatu seperti kucing kamu atau benda yang kamu miliki. Yang kedua ada bagaimana kamu membuatnya. Yang ketiga, apakah kamu tahu itu termasuk dalam teks apa atau jenis teks apa. Yang keempat ada apa saja struktur yang ada dalam teks deskriptif. Nah,
Asesmen yang kedua yaitu asesmen formatif. Di sini saya mencantumkan 3 jenis asesmen formatif. Yang pertama ada diskusi di dalam kelas, yang kedua ada presentasi, yang ketiga ada produk. Nah, selanjutnya ada pemahaman bermakna. Nah, di sini siswa mampu mendeskripsikan seseorang, tempat, hewan, ataupun benda. Yang keempat ada pertanyaan pemantik. Nah, di sini saya memberikan 3 contoh pertanyaan pemantik untuk teks deskriptif. Yang pertama ada do you like an animal? Yang kedua ada if yes, what animal do you like? Yang ketiga ada can you tell me about your favorite animal? Nah, yang kelima ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu aktivitas oleh guru. Nah, kegiatan ini berlangsung kurang lebih selama 10 menit. Yang pertama yaitu guru masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan salam dan juga menanyakan kabar siswa. Yang kedua, guru menyuruh siswa membaca Al-Quran. Yang ketiga, guru mengambil absen atau daftar hadir dari siswanya. Yang keempat, guru mereview kembali materi yang dipelajari sebelumnya. Yang kelima, guru memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Yang keenam, kemudian guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari. Yang ketujuh, guru menyampaikan penilaian yang akan dilakukannya pada materi yang akan diajarkan. Yang kedua yaitu inti. Nah, pertama ada BKOF. Kegiatan ini berlangsung kurang lebih selama 15 menit. Di sini kegiatan guru yaitu guru memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Yang kedua, guru meminta siswa menjawab pertanyaan pemantik tersebut. Yang ketiga, ada guru membantu siswa mengaitkan jawaban dengan materi yang akan diajarkan. Yang kedua ada MOT. Kegiatan ini kurang lebih berlangsung selama 25 menit. Nah, yang pertama yaitu guru memberikan sebuah teks deskriptif, yang mana siswa dengan gaya belajar visual akan diberikan dalam sebuah teks. Yang kedua, siswa dengan gaya belajar audio akan diberikan sebuah audio mengenai teks deskriptif. Dan yang ketiga, siswa dengan gaya belajar kinestetik akan diberikan teks melalui sebuah video. Selanjutnya, siswa atau peserta didik tadi diminta oleh guru memperhatikan teks deskriptif yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Nah, di sini sudah saya cantumkan juga video dari teks deskriptif. Nah, untuk ini worksheet-nya setelah menyimak video tadi, guru memberikan worksheet kepada siswanya mengenai teks deskriptif. Di sini teksnya mengenai hewan dengan judul My Cat. Nah, sudah saya cantumkan juga teksnya. Kemudian peserta didik diminta untuk menjawab beberapa soal mengenai teks My Cat tadi. Nah, selanjutnya guru memberikan pertanyaan mengenai generic structure dari teks deskriptif tersebut. Lalu guru membantu siswa untuk memetakan jawaban mengenai generic structure dari teks deskriptif. Setelah itu, guru memberikan contoh dari salah satu kalimat, yang mana kalimat ini mengenai language features dari teks tersebut. Selanjutnya, guru kemudian memberikan worksheet ataupun tugas untuk menganalisis teks deskriptif tersebut. Nah, yang ketiga ada GCOT, yaitu kegiatan ini berlangsung kurang lebih selama 15 menit. Nah, yang pertama, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Selanjutnya, guru memberikan instruksi kepada siswa untuk melakukan tugas secara berkelompok. Selanjutnya, guru menjadikan worksheet sebelumnya sebagai pedoman bagi siswanya untuk mengerjakan tugas berikutnya ataupun worksheet yang dikerjakan secara berkelompok. Nah, di sini saya cantumkan juga worksheet mengenai descriptive text. Siswa bisa langsung mengisi namanya di sini.
dan juga bisa menjawab pertanyaan secara berurutan. Nah, yang keempat ada ICOT. Nah, kegiatan ini berlangsung kurang lebih selama 15 menit, yang dimana guru meminta siswanya mengerjakan tugas secara individu. Kemudian guru memberikan gambar baru agar siswa dapat mendeskripsikannya menggunakan bahasa mereka sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada penutup. Nah, penutup ini kurang lebih berlangsung selama 5 menit, di mana guru memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui sampai manakah pemahaman peserta didiknya mengenai materi yang baru saja diajarkannya. Yang ketiga ada guru memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Dan pembelajaran ditutup dengan membacakan alhamdulillah ataupun doa, kemudian guru keluar dari kelas. Nah, yang keenam ada refleksi peserta didik dan pendidik. Yang pertama ada refleksi peserta didik. Saya cantumkan di sini ada 4 buah, yaitu yang pertama, bagaimana pendapatmu mengenai materi pembelajaran hari ini? Yang kedua, pada bagaimanakah menurutmu materi atau poin yang paling sulit pada pembelajaran hari ini? Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan ataupun memperbaiki cara belajar dan juga hasil belajar? Yang keempat, ada apa yang dapat kamu ambil dari materi pembelajaran pada hari ini? Yang kedua ada refleksi guru. Nah, di sini ada 4 pertanyaan untuk refleksi guru. Yang pertama, apakah tujuan dari kegiatan pembelajaran pada hari ini tercapai? Yang kedua, apakah peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan semestinya atau dengan baik? Yang ketiga, kesulitan apa saja yang dialami oleh guru pada saat mengajar? Yang keempat, apa yang dapat dilakukan oleh guru untuk menghadapi kesulitan tersebut? Nah, untuk lampiran sudah saya tampilkan juga sebelumnya seperti worksheet dan buku bacaan. Nah, di sini sudah saya tampilkan juga lampiran modulnya, itu media pembelajarannya untuk yang visual tadi, yaitu ada teks dan juga gambar. Nah, di sini untuk anak yang memiliki gaya belajar audio, saya lampirkan link dari audionya. Yang untuk peserta didik untuk gaya belajar kinestetik sudah saya tampilkan juga link videonya. Itu saya ambil dari salah satu channel YouTube. Nah, ini materi ajarnya yaitu mengenai descriptive text. Descriptive text yaitu ada definisi dari descriptive text, dari social functionnya, kemudian ada structure of the text, yaitu ada identification dan juga description. Dan ada juga point language features-nya, dan ada juga contoh dari teks deskriptifnya. Kemudian ada juga saya lampirkan worksheet mengenai menganalisis teks deskriptif dan juga rekonstruksi dari teks deskriptif. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai perangkat ajar, analisis buku dan juga modul ajar digital. Baiklah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.